jumpa lagi dengan aku Della. Kembali lagi di Kasino Kabar Sini Sono. Hari ini aku lagi bareng sama Mang Pelik nih guys. Hari ini aku mau ngobrolin tentang zodiak. Kemarin kan udah nih ngobrolin tentang Sio sama Mang Pelik. Nah hari ini kita mau ngobrolin tentang zodiak. Halo Mang Pelik, apa kabar nih? Baik. Aku ya, kita kayak Kanebo. Gimana Sincia, rame? Oh rame. Kok gimana? Mang Pelik ya bagaimana lah. Begitu aja tidur sih. Angpau nggak ada, udah tua begini angpau apa? Tidur aja Ki. Udah cap gome nih. Kyonghi, Ya, Kyonghi. PCR, tidur. Oh iya, Mang Pelik. Ngomong-ngomong nih, aku mau nanya soal pernah dengar gak sih istilah sun sign dan moon sign? Sun sign dan moon sign. Iya, Oke. itu apa? Jadi gini, kalau kebanyakan orang kan zodiak gini, banyak yang nanya sama gue bilang apa iya Mang gitu kalau orang misal contoh gitu, kalau orang Leo begini ya begini gitu kan. Buktinya teman gue yang Leo nggak kayak lu ngomong gitu kan. Iya. Nah, jadi ternyata setelah gue dalamin si zodiak ini kurang lebih hampir 15 tahun, ternyata ada banyak menyebabkan sifat-sifat orang itu ada yang berbeda. Jadi Leo yang begini ya sifatnya begini, Leo yang bagaimana sifatnya begitu, karena semua dipengaruhi oleh tadi banyak unsur. Tapi yang paling penting yang tadi Della tanya adalah sun sign dan moon sign. Sun sign itu yang kita tahu nih Del. Misalnya contoh Aries lahir Maret kan 21 sampai April 20. Nah, apakah ini disebut sun sign. Iya. Jadi tanggal segini, ini bintangnya ini gitu. Kayak tadi juga. Nah, bagaimana sih kok tahu moon sign-nya? Nah, moon sign ini dilihat ketika jam lahir. Jadi harus ada jam lahir seseorang. Dari moon sign itu jam lahir. Ya, moon sign itu dilihat dari jam lahirnya. Jadi ini jam lahir ini sama seperti yang kita ngobrol tentang astrologi Tiongkok itu. Iya. Mereka juga ada tuh jam penting sekali, jam lahir. Nah, salah satu yang menentukan karakter seseorang di dalam zodiak adalah si moon sign ini gitu. Yang contoh yang paling gampang adalah gue. Gue sun sign Scorpio. Iya. Tapi moon sign-nya Pisces gitu. Oh beda-beda kok. Beda, setiap moon sign beda. Nah, itu juga ditentukan beda. di mana dia dilahirkan. Mesti tahu loh. Karena peredaran bintang-bintang ini kan beda-beda gitu. Muter dia. Muter beda. Nah, kenapa kok orang lihat gue banyak yang bilang, ih Scorpio kok lo gitu sih kok gitu kan. Lu Scorpio bucin banget kayak gini nih. Ya karena gue ada Pisces-nya gitu. Karena moon sign gue di Pisces. Dilihat di jam lahirnya gitu. Iya. Gitu. Nah, makanya lihatnya orang, oh makanya kenapa beda ya Scorpio-nya, ya itu karena moon sign tadi itu yang membuat beda salah satunya. Ini yang paling penting ya, paling vital, krusial. Kalau kayak rising apa segala macam memang ada juga menentukan. Jadi kalau benar-benar kita mau bahas ini satu Mendalami karakter gitu ya. mendalami, itu nggak cukup sejam 2 jam kita podcastan begini karena itu masuk ke 12 house, 12 rumah. Terus waktu lu lahir matahari di Banyak mana, banget. Merkurius di mana, Jupiter di mana, Pluto di mana. Nah, itulah yang mempengaruhi nih seorang Della dan seorang Felix ini menjadi begini sifatnya. Walaupun misalnya aku misalnya contohnya ini aku Scorpio, Koko Scorpio. Kita beda nih gitu kita kan. pasti beda. Pasti beda karena kita lahir pasti moon sign-nya beda. Terus udah gitu di mana kita dilahirkan juga moon beda. sign dan sun height. Moon sign dan sun sign-nya, Iya, itu. mataharinya dan bulannya. Oh gitu. Aku baru Itu tahu nih, berbeda. jujur aku baru Nah, tahu gitu. Itu yang menentukan karakter seseorang ketika kita melihat secara detail astrologi dia punya zodiaknya gitu. Kalau cuma kita bilang, "Oh, dia apa? Taurus," ya udah. Taurus gimana? Kok gini. Udah. Terus aku punya lagi deketin nih cowok nih, bintangnya ini. Oh, dia gini-gini sifatnya dia gitu. Dia kan, enggak kok dia nggak kayak gitu loh. Iya. Nah, Ada pernah kayak gitu. nah, kan kayak, berarti kita mesti, kalau lu mau bener-bener begitu, lu mesti tahu dia lahir jam berapa, dia di mana dilahirkan. Ribet gitu. tuh ya. Iya, nah kita baru kebaca tuh sifat karakter dia apa-apa. Nah, sebagai astrologi konsultan yang dilakukan adalah gue dan teman-teman itu
menemukan semacam inner power dari orang itu. Nah, jadi orang banyak yang nggak sadar ketika dia sedang ada masalah atau sedang dalam keadaan yang kalut, dalam susah. Mereka nggak tahu, gue mau ngapain di dunia, gue bisanya apa. Nah, gunanya dibacain semua satu zodiaknya itu, jadi termasuk 12 house dan segala macamnya itu, untuk menggali potensi dia, untuk dia lebih bagus lagi. Dan sebenarnya lu ada loh bakat terpendam di sini. Nah, lu harus kembangin. Dilihat gitu ya? Iya, itu dilihat dari situ. Ternyata, dilihat gini. Oh, ternyata lu pantesan aja lu selama di, misalnya di dunia sales nggak berhasil karena lu bukan di sales misalnya. Ternyata lu misalnya penyanyi gitu. Misalnya di bidang tarik suara karena ada Merkurius di mana, ada ini di mana menjadikan lo lebih cocoknya jadi itu gitu ya. cocok, gitu. Kayak seperti itu. Oh, kayak gitu. Oh ya, jadi sebenarnya nggak semudah itu ya orang melihat zodiak dan peruntungannya gitu. Iya, nggak semudah cuma bilang dia apa Taurus, Taurus dah lu gini. Terus percintaan gue beda apa? ya? Kok gini ya, tujuan lu gini. Itu makanya kenapa orang banyak kayak kalau gue baca gitu. Gue mah nggak percaya zodiak. Oh, itu hak dia. Gue sih nggak pernah maksa. Kita juga sebagai konsultan nggak pernah maksa. Terus kadang-kadang di majalah tulisnya begini-gini. Itu mah gampang katanya. Tinggal nyari di mana masukin aja. Ya begitu bisa ada yang tepat ya. Itu sih udah ya namanya hidup ya. Siklusnya berganti-ganti gitu kan. Tapi kalau lu dibacakan betul-betul lengkap, lu akan kaget sekali. Apa yang ada di hidup lo itu bener-bener lu kayak dalam tanda petik ditelanjangin gitu. Ditelanjangin gitu. Bisa seorang astrologi konsultan bisa tahu kalau lu gini, sifat lu begini, inner dalam lu tuh begini gitu. Itu sekuat itu. Bisa tahu dalamannya gitu ya. Karakter semua tuh sifat-sifat semua tahu ya kalau. Iya, memang tidak semudah itu. Tidak semudah kita cuma baca sun sign doang. Moon sign itu yang paling penting. Oh, moon sign-nya justru. Sama rising itu. Rising. Ada rising apa di itunya gitu. Terus gini Mang, apakah zodiak bisa kita samakan nih dengan Sio di dalam astrologi Tiongkok? Waktu kita edisi yang sama Mbak In ya, kalau nggak salah ya, Mbak In ya. Waktu sama Mbak In itu sempet gue bilang gitu bahwa tahun 2022 ada beberapa zodiak yang kurang bagus karena ini kan bisa, tapi mereka masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Apa orang bilang Sio ada keunggulan sendiri, terus udah gitu zodiak juga ada keunggulan sendiri. Dibilang sama, ya sama. Dibilang beda, ya juga beda. Kalau gue sih tergantung orangnya sih ya. Tergantung orangnya. Kalau kliennya lebih percaya zodiak, ya wes zodiak. Kalau percaya Sio, ya Sio gitu. Kalau gue sih gitu aja. Jadi tergantung dianya. Bedanya cuma dikit doang gitu ya. Karena biar bagaimanapun gue percaya, apa tuh yang namanya istilahnya kayak lo tuh percaya gitu. Kayak di Keyakinan. Secret Book, ada bahasa bagus sih itu. Kalau lo percaya satu hal gitu. Jadi kalau dia percaya itu, ya dia sugesti ya. Sugesti. Sugesti. Kalau dia mensugestikan dirinya lebih percaya dengan zodiak, ya dia akan lebih baik gitu. Walaupun kita kasih ini sugestinya dia nggak percaya. Apa tuh Chinese? Kayak sorry ya, walaupun dia bilang gue sih bukan Chinese loh gitu. Nah akhirnya kan sugestinya main tuh. Walaupun kita bilang benar juga kalau dia nggak percuma. Tapi kalau dia, gue lebih percaya zodiak karena gue tahu dari dulu zodiak. Oh ya udah kita kasih zodiak. Kalau yang memang Sio ya udah kita kasih Sio. Gitu. Oh iya, aku kan zodiaknya Taurus nih. Kira-kira aku tahun ini gimana nih ramalan tahun ini? Taurus. Oke. Oh my God, Taurus ya. guys. Yang penting makan dong. Iya. Taurus kenyangin perut dulu, baru ini. Iya, emang di otak aku makanan. Oke, ada beberapa hal udah aku rangkum. Asik. Ya, sudah aku rangkum. Karena sempet ini kan juga karena awal mula tahun ini kan juga udah mulai banyak orang nanya. Gue juga udah mulai ngelihat secara ininya lah gitu. Nah, menurut astrologi, ya Taurus, April 13 April ini, 13 April Jupiter akan
akan bertemu dengan Pisces. Dan ini mengakibatkan ada sesuatu yang baik yang asik. berhubungan dengan Amin. rezeki. Amin. Ya, itu dia. Amin dong, amin. Jadi ada kejadian kejadian fenomena alam kali bilangnya, atau bahasanya apa ya, kejadian alam atau fenomena alam yang akan terjadi ketika Jupiter itu transisi dengan si Pisces. Dan juga April 29 juga Saturnus akan bertemu dengan Aquarius, karena kalau April pergerakan tanggal benda 29. langit, pergerakan benda langit kan mereka ada yang lewat, ada yang gini, ada yang gitu. Nah, Iya. nah jadi menurut astrologi itu ada perubahan menuju suatu kebaikan Amin. di tahun ini. Buat yang zodiak Taurus ya guys ya. Aminin guys. Amin. Jadi akan ada masalah yang terselesaikan. Amin. Karena perubahan bintang ini, dan juga Juli 12 juga Juli 12. ya Capricorn akan transisi juga melewati Amin, ya guys Taurus. ya. Yang gitu. Taurus ya. Jadi ada sesuatu di hidup akan ada perubahan, dan juga ada sedikit beban, tekanan akan terjadi di pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Ya, tapi tahun 2022 ini Taurus adalah saatnya untuk merasa happy lah. Happy dan harus optimis dengan apa yang dia lakuin. Juga kalau memulai investasi katanya udah bisa. Udah bisa. Karena kita setiap tahun ada tuh namanya Mercury retrograde ya. Mercury retrograde itu ketika planet Merkurius ngelewatin peredaran bumi kita ini. Nah, ini ketika dia lewat, ini banyak sekali, ada baik ada buruk ya. Buruknya itu cuma kita gampang gugup. Gampang gugup dan kayak terlalu seneng juga berbahaya tuh. Oh iya, terlalu aku senang suka berbahaya, gitu sih. terlalu sedih juga bahagia. Nah, itu Excited ya, aku suka excited emang. Terus ada hal-hal yang misalnya Della kepingin healing itu sering tidak jadi sama temen. Oh, kayak misalnya pergi ke Bandung nih. Tiba-tiba nggak jadi gitu. Nah, itu akibat dari si namanya itu Mercury retrograde. Karena Merkurius ini kan kalau kepercayaan Yunani kan dia dewa perjalanan, dewa perdagangan gitu. Jadi ketika dia beretrograde itu ada yang bagus, ada yang enggak. Secara kalau kamu bergerak di PR, public relation, sales, oke. Karena dia juga dewa komunikasi konon katanya. Nah, si planet ini juga membawa efek yang berarti dagang oke dong, Go. Efek yang baik yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi mungkin kalau nggak bisa jalan-jalan berarti ada something yang lo harus kerjain gitu di pekerjaan. Kalau bikin acaranya dadakan, biasanya pasti jadi tuh. Dadakan. Iya, biasa kalau bikin dadakan. Makanya Nah, iya gitu. Kalau dadakan malah bisa jadi. Iya. Kalau di Kenapa tuh, Pak? Kenapa Mercury gitu? Kenapa retrograde. iya? Ya karena sih memang Aku sering gitu. kalau di apa namanya tuh, di mitologi kan memang Merkurius ini kan orangnya dewa yang tidak bisa diatur. Gitu. Dia suka-suka dia aja. Suka-suka hati. Suka-suka Dia gue suka-suka gitu dia aja ya. karena dia punya sepatu terbang dan dia cepat ya, udah ya suka-suka dia begitu. Gitu. Dan juga kamu akan bertemu seseorang secara tidak terduga, orang yang sudah lama menghilang, kamu akan ketemu lagi di tahun ini. Ya kita nggak tahu ya CLBK apa bukan ya, cuma ada pertemuan Semoga lagi. tidak mantan aku ya. Ya aku sih sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau untuk
mengulang masa yang sudah pernah ada, aku tidak mau. Kalau berteman, oke lah, aku masih terima kok. Kan memulai lembaran baru. Nggak mau. Oh. Nah, terus di bulan Oktober di Taurus, di bulan Oktober akan ada peningkatan dari segi apa ya, kalau terlalu ngomongnya kekayaan lah gitu, atau Amin. mungkin rezeki lah bahasa enaknya ya, bahasa enaknya rezeki. Amin. Bahasa rezeki, dan juga sisi spiritual kamu nih akan lebih naik, dalam artian lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat dengan alam, seperti itu. Terus udah gitu, oh ya, sama satu lagi, bulan Oktober seluruh Taurus harus Taurus. kita boleh percaya diri, tapi Iya. jangan terlalu percaya diri. Over PD. Over PD. Over PD. Oktober 2022, karena kalau tidak akan menyebabkan sedikit Gangguan problem. mental. Oh, bukan. Ya mungkin kena mental. Mungkin bisa takutnya kena mental, dalam artian teman-teman atau ada beberapa orang yang merasa terganggu terus ngomongin kamu yang enggak, kamu jadi kepikiran. Iya. Gitu loh. Nah, itu hanya di Oktober. Sisa lainnya sih boleh. Oke. Boleh. Nah, kalau pas di akhir tahun 2022 ada Saturnus retrograde ini akan ngebungkus semua hal dari yang kamu udah lewati nanti ini, itu dia akan menjadikannya indah. Pokoknya Udah pada waktunya nggak tuh guys? ya, Natal dan All Enyo tahun baru nanti menyambut tahun baru 2023, kamu akan merasakan ada perbedaan yang signifikan. Dengerin ya yang Taurus ya, kita Ya. aminkan bersama-sama. Amin. Bagus. Oh iya, kok kalau 5 zodiak lain gimana nih? Oke. 5 zodiak, berarti tadi kamu tahu udah Aries, Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Kalau Aries tahun ini dia oke, fine, bagus sekali. Wih, aminkan Aries. Peningkatan yang baik. Hanya nanti kira-kira di Oktober, kalau nggak salah Oktober sama di akhir tahun dia akan sedikit mengalami ada guncangan ya. Guncangan. Guncangan. Itu untuk Aries. Untuk Aries. Kalau untuk Gemini tahun kita sama Gemini. Ya, untuk Gemini pokoknya tahun 2022 ini banyak naik turun hidup ya, itu biasa lah. Kalau ini biasa banget Mang Pelik ya. Jadi memang biasa. Nggak ada yang luar biasa. Gemini tahun ini dia oke lah, B masih aja. B aja. B aja, fine aja, bisa aja. Biasa Di dalam aja. kehidupan ekonomi naik turun, oke. Tapi tahun ini untuk Gemini-Gemini yang masih mungkin pelajar, dia kuliah atau Yang usaha? masih sekolah ya, ini akan bagus. Oh bagus. Kalau Ada yang excellent. sekolah. Dari kalau usaha ya normal-normal aja, nggak terlalu kayak bagaimana gitu. Nah, terus Cancer si kepiting ini Si kepiting. tahun ini seperti orang Cancer tuh seperti naik roller coaster, tegang, senang, terus juga gitu stres, tapi senang lagi. Nah itu seperti gitu. naik roller coaster. Labil ya gitu ya. Iya, ada sedikit kelabilan yang gimana, itu nanti harus hati-hati di Juli, sekitar Juli Hati-hati di bulan Juli 2022. 22 ada sedikit yang kurang enak lah gitu. Terus juga akhir tahun seperti biasa dia akan bersama-sama dengan Taurus bisa menikmati kebersamaan yang baik. Cancer. Jadi Cancer dia dan Taurus. bukan ini ya. Cancer Taurus bukan jodoh, bukan. Oh, kirain. Dia orang-orang Cancer bisa bergabung dengan orang-orang Taurus untuk bersama-sama merayakan Natal dan baru bersama-sama. Oh gitu, bersama-sama. Berarti si Cancer ini akhir tahun dia akan dapat hal yang bagus. Oke. Oke. Terus ini Sang Singa. Singa TikTok. Leo. Singa Yang TikTok. ditunggu-tunggu Iya, oleh iya. anak-anak streamer ya. Iya, aku belum dapat ya. Singa, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Bella Barangkali. udah masuk itu top
Lu tahu nggak lu masuk DJ top? Nggak tahu. Oh, ntar deh, gue Dapat kasih berapa tahu. Ada gue kasih tahu. Lu masuk DJ top viral. Masa sih? Serius? Serius. Oh my god. Terus udah oke? Kita kasih tahu ya. Kita lanjut Leo. Leo mungkin ada sedikit masalah nanti ya dengan keluarga, tapi jangan jadi pikiran gimana gitu, enggak. Jadi Ini nggak tahu. hanya sebagian kecil karena ada perpindahan planet lah dengan ada bintang ini join apa Tabrakan. apa namanya Oh. nggak tabrakan lah, kayak dia tuh kayak kita Ngiterin. tuh apa tuh kalau mobil tuh treset gitu Enggak, kan. berpepet-pepetan. Pergesekan. Keserempet. 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 Kayak dia lah kemarin keserempet, gitu. Iya. Keserempet dikit. Keserempet. Nah itu makanya jadi ada sedikit lebih emosi apa segala macam. Ini akan terjadi di sekitar ya mungkin Maret Mei. Maret Mei. Iya, Maret Mei. Terus lanjut ke Virgo. Virgo. Virgo tahun ini ada apa ya? Kurang sehat badannya. Oh kurang sehat. Jadi ke Mungkin kesehatan. imunnya drop, mesti tambahin lagi imunnya karena saya melihat tahun ini ketika Jupiter bertransisi bersama dengan Pisces akan mengakibatkan kondisi kesehatan dia akan menurun. Jadi harus mulai cek rajin. Iya. Abis nonton ini mungkin orang-orang Virgo cek lah hematologi lengkap. Jangan lupa minum vitamin juga. Betul, cek darah untuk tahu apa yang kalau misalnya ada penyakitnya langsung bisa dicegah. Iya. Tanda-tandanya kan jangan sampai terlambat. Iya. Nah, itu untuk Virgo dan juga dia terutama di akhir tahun. Di akhir Itu tahun. betul-betul harus jaga kesehatan di akhir tahun ya. Kanker, Pak, Untuk- misalnya, Pak. Untuk Hah? Virgo. Maksudnya? Kantong kering. Oh, iya. Untuk Jangan Virgo dong. kesehatannya ya. Iya. Dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik untuk yang berzodiak Virgo. Dari hari ini harus di inilah. Iya, ini Februari nih udah Februari. Nah itu dia, saya rasa sih karena waktu kita cukup singkat nih Del, Iya. kayaknya kita kasih tahu 6 dulu. 6 dulu. Nanti di 6. episode berikutnya kita kasih tahu 6 lagi, berarti tinggal sisa Libra, Scorpio, Sagittarius, Yes. Capricorn, Aquarius, Aquarius. Pisces. Oke kok, thank you untuk info-infonya. Terima kasih semuanya yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di kabar berikutnya di Kasino Kabar Sini Sono. Yeay!